Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani al-a'izza, saat ini kita masih berada dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, syahrus syuhur, penghulu dari semua bulan yang ada. Ma'asyiral muslimin, di bulan yang mulia ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan banyak kebaikan, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan melakukan banyak kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hal-hal baik yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan yang suci ini adalah dengan memperbanyak i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Banyak ulama yang telah menjelaskan terkait dengan i'tikaf, sehingga kemudian kita mendapati kesimpulan bahwa i'tikaf itu adalah kita berdiam diri di masjid dan melakukan ibadah di dalamnya, entah itu dengan tilawah Al-Quran, entah itu dengan perenungan diri atau muhasabah, entah itu dengan membaca buku-buku yang bernilai manfaat, dan juga melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti salat sunnah, zikirullah, berdoa, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya i'tikaf itu tidak hanya dianjurkan atau diperintahkan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di luar bulan Ramadan. Hanya saja fadilahnya, keutamaannya, jika i'tikaf itu dilakukan di bulan Ramadan, itu akan mendatangkan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Mengapa hadirin? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, salah satunya dengan beriktikaf. Dalam hadis kita dapati kana ya'takiful asr al-awakhir min Ramadan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beriktikaf khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan sampai Allah mewafatkan beliau, lalu kemudian istri-istri beliau melanjutkan i'tikaf Rasulullah sebagaimana yang Rasulullah telah lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika Rasulullah saja melakukan hal demikian, maka kita selaku umatnya yang cinta kepada Rasulullah tentu beruswah kepada Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu jika Rasulullah melakukan, maka pastinya ada hikmah yang terkandung dari i'tikaf itu sendiri. Apa sebenarnya hikmah dari beriktikaf? Para ulama pun banyak yang sudah menjelaskan dalam kitab-kitab yang sudah masyhur. Di antaranya adalah bahwa dengan beriktikaf kita bisa bermuhasabah di sini, bisa merenungkan diri, bisa mengevaluasi diri. Karena ketika kita beriktikaf, seakan-akan kita sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, di rumah Allah. Karena beriktikaf itu kita lakukan di dalam masjid. Bayangkan ketika kita sedang berduaan saja dengan kekasih kita, dengan pasangan kita. Saya misalkan berduaan saja dengan istri saya, tentu ada kemesraan yang dibangun di dalamnya. Maka ketika kita merasa sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala,
sambil kita memohon apa yang kita inginkan, hajat-hajat kita, sambil juga kita merenungi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga air mata bercucuran. Tentu ini adalah melupakan sesuatu yang sangat baik untuk kita lakukan. Karena ketika kita memperbanyak muhasabah, mengevaluasi diri, sadar bahwa diri kita banyak melakukan kekhilafan, banyak melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian muncul pentaubatan diri. Kita berusaha untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan memperbanyak iktikaf pula Allah mengampuni dosa-dosa kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selain itu, hikmah dari beriktikaf yang lainnya adalah kita sedang berusaha menjauhkan diri dari hiruk pikuk urusan dunia. Karena ketika kita beriktikaf di masjid, fokus kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita persembahkan waktu terbaik saat iktikaf, fokus untuk melakukan hal-hal yang Allah cintai, khususnya dalam urusan dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh kehidupan dunia itu sering melenakan kita, sering menipu kita. Padahal kita sudah sering diingatkan, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa la'ab, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah permainan saja, senda gurau saja. Karena hakikatnya dunia itu adalah tempat kita hanya mampir sementara saja. Dunia ini adalah tempat kita mencari bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal kita adalah ketakwaan. Bekal menuju kemana? Bekal menuju ke akhirat yang kekal selamanya. Jangan sampai kemudian kita menyesal, terlena dengan kehidupan dunia, hingga kemudian melalaikan kita untuk urusan akhirat. Maka masyarul muslimin, dengan wasilah i'tikaf, ketika kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan dunia minggir sementara. Namun tatkala kita selesai dari i'tikaf, kembali kita kemudian menyebar di permukaan bumi untuk mencari fadilah yang telah Allah tebar di alam ini. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu menginginkan kita agar tidak hanya fokus di dunia saja, tidak hanya fokus untuk urusan dunia saja, tapi juga mementingkan urusan akhirat. Namun tidak pula kita tidak peduli dengan urusan dunia. Tetap kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Jika selesai kita melaksanakan salat, jika selesai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid dengan i'tikaf, dengan tilawah Al-Qur'an, jangan lupa untuk kemudian kita mencari keutamaan-keutamaan yang ada di muka bumi ini. Kita ingat dengan sabda Rasul 14 abad yang lalu, di mana Rasulullah mengingatkan kepada kita, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan." Kita melakukan ikhtiar di dunia dengan semaksimal mungkin, seakan-akan kita hidup di dunia selamanya. Namun kita tetap melakukan ibadah yang semaksimal mungkin dengan salat, dengan sedekah, dengan tilawah Al-Quran, dengan beriktikaf, seakan-akan kita akan mati esok hari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya mengingatkan kepada diri sendiri dan juga sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama di Ashrul Awakhir ini, di 10 hari terakhir Ramadan ini,
kita beriktikaf di rumah Allah, di masjid. Lalu kemudian mudah-mudahan dengan iktikaf kita yang khusyuk, Allah menerima pentaubatan kita. Allah mengabulkan hajat-hajat kebaikan kita. Allah tingkatkan kualitas keislaman, keimanan dan ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.